Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran mata kuliah sistem operasi. Hari ini kita akan membahas materi tentang proses dan juga perubahan statusnya. Ya, oke. Pointernya saya set dulu. Baik, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada video kali ini. Jadi diharapkan setelah Anda mengikuti materi kali ini, Anda akan mampu menjelaskan konsep dasar dari manajemen proses serta menjelaskan pengaplikasian manajemen proses pada sistem operasi. Ya, jadi kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ada 8 komponen penyusun operating system, diantaranya adalah komponen yang bernama manajemen proses. Nah, kita akan belajar lebih jauh sebenarnya yang di-manage oleh operating system itu proses yang seperti apa dan bagaimana caranya operating system itu bisa memanage suatu proses. Nah, tugas mendasar dari operating system adalah memanage proses. Operating system itu harus mengalokasikan sumber daya untuk proses, memungkinkan proses untuk berbagi dan bertukar informasi, melindungi sumber daya setiap proses dari proses lainnya, serta memungkinkan sinkronisasi antar proses. Ini adalah tugas dasar dari operating system selaku manajer dari pengeksekusian proses. Nah, untuk bisa mengeksekusi suatu proses atau untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya ini, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh operating system. Di antaranya, operating system harus mampu untuk mempertahankan struktur, keadaan dari setiap proses, sumber daya dari proses, dan dapat melakukan kontrol dari proses itu sendiri. Ya. Nah, sebenarnya proses sendiri itu apa? Proses pada dasarnya adalah merupakan program yang sedang dieksekusi. Ya. Jadi program dengan proses itu pada dasarnya satu entitas yang sama tapi dalam kondisi yang berbeda. Ya. Kalau program itu berarti entitas yang masih pasif. Jadi program merupakan sekumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh operating system, tapi dia belum dieksekusi oleh prosesor. Jadi sifatnya masih pasif. Nah, ketika program tadi dieksekusi oleh prosesor, ya, diassign ke dalam job pool, maka dia berubah nama dari yang tadinya program menjadi proses. Itulah kenapa tugas SO itu bukan memanage program tapi memanage proses. Ya. Nah, dalam suatu entitas proses terdapat sebuah program counter yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi dan seperangkat resource yang dibutuhkan agar sebuah proses itu dapat dieksekusi. Ya, jadi dalam suatu entitas proses itu ada yang namanya program counter. Program counter ini berfungsi untuk memberitahu operating system tentang urut-urutan instruksi mana yang harus dieksekusi oleh operating system untuk bisa menjalankan seluruh bagian dari proses tersebut. Di samping itu, dalam entitas proses juga terdapat keterangan tentang sumber daya apa yang dibutuhkan oleh suatu proses agar dia bisa dieksekusi. Nah, kemudian kita akan belajar tentang status proses. Nah, jadi tidak cuma Anda saja ya yang sering gonta-ganti status. Proses pun juga sama. Jadi operating system itu akan mengendalikan atau akan mengatur proses pengeksekusian dari suatu proses dengan cara memberikan state atau memberikan status kepada tiap proses. Dengan cara seperti ini, maka operating system akan bisa lebih mudah dalam mengatur atau melakukan manajemen kepada setiap proses yang ada di dalam sistem komputer Anda. Ya.
Status dari sebuah proses itu mencerminkan aktivitas atau keadaan dari proses itu sendiri. Nah, secara umum, pada dasarnya ada 3 macam status yang dimiliki oleh suatu proses. Yang pertama adalah running, yaitu ketika proses tadi itu sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang kedua adalah waiting, yaitu ketika proses itu sedang menunggu suatu event, baik itu event dari I/O modul ataupun event dari yang lain. Dan yang ketiga adalah ready, siap. Ready di sini artinya adalah proses ini siap untuk dieksekusi karena semua persyaratannya sudah dipenuhi. Ya, apa saja persyaratannya tadi yang kita bahas di slide pertama tadi, ada resource-nya sudah siap semua, kemudian pengalokasian memorinya udah siap, pokoknya dia udah siap untuk dieksekusi, tinggal nunggu waktu saja agar dia bisa dieksekusi oleh prosesor. Ya, jadi pada dasarnya hanya ada 3 status ini saja, ada running, ada waiting, sama ada ready. Nah, tapi di samping 3 status yang utama tadi, ada 2 lagi status tambahan dari suatu proses, yaitu ketika proses tadi itu diciptakan, jadi dari yang tadinya dia berupa program suatu entitas yang pasif, dia berubah menjadi entitas aktif atau berubah nama menjadi proses, maka di situ dia dikasih state new, baru. Oke. Kemudian ketika proses itu sudah selesai dieksekusi oleh prosesor, maka dia dikasih state terminated. Ya, ini merupakan 2 status tambahan untuk melengkapi ketiga status utama yang tadi dimiliki oleh suatu proses. Ya. Ini penjelasannya tentang 5 status yang dimiliki oleh proses. Tadi sudah kita bahas. Nah, ini adalah siklus, ya, daur hidup suatu proses. Jadi dimulai dari ketika proses itu baru diciptakan. Ya, jadi ketika suatu proses baru diciptakan, dia akan dikasih status new. Ketika suatu proses memiliki status new, maka proses itu pada dasarnya belum siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Prosesor masih harus menyiapkan segala kebutuhan yang diminta oleh proses. Misalkan proses tadi butuh resource A, butuh resource B, butuh resource C. Maka operating system perlu untuk menyiapkan ketiga resource itu terlebih dahulu. Ketika semua resource sudah dipenuhi oleh operating system, maka proses ini berubah statusnya dari new menjadi ready. Ketika suatu proses berubah menjadi ready, artinya proses itu sudah dipenuhi semua persyaratannya dan dia tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi oleh prosesor. Oke. Kemudian ketika suatu proses dieksekusi oleh prosesor, jadi ketika misalkan sekarang sudah waktunya dia untuk dieksekusi oleh prosesor, maka proses ini akan berubah status menjadi running. Ya, berubah status menjadi running. Ya. Ketika sudah selesai semua pengeksekusiannya, maka dia akan menjadi terminated atau selesai. Nah, tapi perjalanan proses itu tidak semulus yang kita kira. Dari new, ready, run, langsung terminated. Tidak seperti itu. Ada kalanya di tengah jalan terjadi gangguan-gangguan. Gangguan yang pertama adalah ketika ada proses lain dengan tingkat prioritas yang lebih tinggi. Biasanya proses-proses seperti ini adalah proses-proses yang butuh penanganan segera. Ya. Maka ketika ada gangguan dari proses yang lain, berarti proses yang sedang running ini tadi itu diinterrupt, ya, diganggu. Jadi misalkan saat ini prosesor sedang mengeksekusi proses A. Ternyata datang proses B. Proses B itu menginterrupt pengeksekusian proses A. Karena proses B itu merupakan proses dengan tingkat
priority yang lebih tinggi, ya, maka prosesor akan dialokasikan untuk mengeksekusi proses B terlebih dahulu. Nah, proses A yang tadinya sedang dieksekusi oleh prosesor, dia dikembalikan lagi ke fase atau status ready, gitu, ya. Jadi dari running dia bisa kembali lagi ke ready jika apa? Jika dia diinterrupt atau diganggu, ya. Nanti kalau misalkan sudah siap, maka dia akan di running kembali. Nah, ketika di running kembali ini bukan dieksekusi lagi dari awal, tapi prosesor akan melanjutkan sisa pengeksekusiannya. Misalkan suatu proses itu punya 10 instruksi. Tadi sebelum diinterrupt sudah dieksekusi 5 instruksi, tinggal 5 lagi nih. Maka ketika dia dijalankan kembali, prosesor hanya tinggal melanjutkan 5 instruksi sisanya. Tidak mengulang dari awal kembali. Seperti itu. Nah, dalam proses running ada kalanya suatu proses juga bisa di set statusnya menjadi waiting. Jika apa? Jika ternyata ada event yang ditunggu. Misalkan proses instalasi suatu software gitu ya. Proses instalasi suatu software. Di tengah jalan ternyata butuh inputan berupa klik mouse yang dilakukan oleh user. Input berupa klik mouse itu kan harus dilakukan oleh user gitu kan. Nah, pun ketika suatu proses tidak bisa melanjutkan pengeksekusian instruksi berikutnya karena menunggu adanya event yang dilakukan oleh modul I/O atau oleh modul yang lain, maka proses ini akan diberikan status wait. Tujuannya apa? Agar prosesor bisa mengeksekusi proses yang lain. Ya, karena meskipun seolah-olah menurut kita sudah mengklik tombol OK atau tombol next itu secepat yang kita bisa, tapi ingat bahwa kecepatan kita itu masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan prosesor. Nah, daripada prosesor nunggu Anda mengklik mouse Anda, mendingan mendingan prosesor diarahkan untuk mengeksekusi proses yang lain lagi. Seperti itu. Nah, ketika event yang ditunggu itu sudah dipenuhi, maka proses tadi akan dimasukkan lagi ke status ready. Sehingga dia siap untuk dieksekusi kembali. Seperti itu. Nah, di sini ada istilah scheduler dispatch. Scheduler dispatch ini artinya apa? Nah, jadi saat prosesor berpindah dari satu proses ke proses yang lain, itu ada waktu yang terbuang yang dinamakan dengan istilahnya dispatch. Ya, waktu yang terbuang. Waktu yang terbuang itu digunakan oleh prosesor untuk membersihkan diri, untuk merefresh dirinya. Ya, sama halnya kayak misalkan Anda lagi makan gitu ya, di rumah makan misalkan, mejanya cuma satu, kemudian yang makan itu banyak pengunjung gitu kan. Setelah pengunjung sebelumnya itu selesai makan, kan tidak bisa langsung Anda menggunakan meja itu gitu kan. Mejanya harus dibersihkan dulu sama pelayannya, piring-piringnya diangkat dulu, mejanya dilap dulu, setelah bersih baru Anda bisa menggunakan meja tadi. Nah, sama, setiap kali prosesor selesai menjalankan suatu proses, ketika dia mengassign untuk mengeksekusi proses berikutnya, maka prosesor butuh waktu yang dinamakan dengan dispatch tadi. Apapun kondisinya, misalkan dari running kemudian ternyata prosesnya udah selesai, maka proses itu kan masuknya di terminated,
prosesor diassign untuk mengeksekusi proses yang lain. Itu butuh dispatch. Atau proses tadi itu diinterrupt. Nah, ketika dia dikembalikan ke fase ready, prosesor akan mengassign waktu dispatch terlebih dahulu sebelum dia mengeksekusi proses yang datang dan seterusnya. Ya, ini adalah daur hidup pengeksekusian suatu proses ya terkait dengan perubahan-perubahannya. Oke. Ini yang sudah kita bahas tadi. Jadi ada 3 kemungkinan suatu proses itu memiliki status running ya. Jadi ketika proses itu masuk ke fase running itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah dia masuk ke fase terminated, yaitu ketika dia sudah selesai dieksekusi. Atau bisa juga dia kembali ke fase ready jika dia diinterrupt oleh proses yang lain. Entah itu interruptnya karena level prioritasnya lebih tinggi, atau bisa juga karena memang waktu pengakuisisian CPU-nya udah habis. Nah, jadi CPU itu juga dikasih waktu, artinya suatu proses tidak boleh menggunakan resource CPU itu secara terus-terusan, dikasih waktu. Kalau waktunya udah habis, selesai nggak selesai, proses tadi harus dikembalikan ke fase ready agar resource CPU bisa digunakan oleh proses yang lain. Istilahnya adalah time quantum. Nah, suatu proses dia juga bisa berubah dari running menjadi waiting jika ketika proses yang sedang dieksekusi itu menunggu suatu event. Entah itu event dari modul I/O ataupun juga event dari yang lain. Nah, ini sebagai contoh ya proses interrupt yang terjadi yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini ada proses A. Ini terdiri dari sekumpulan instruksi-instruksi ya. Ini ada proses B, ini ada proses C ya. Kita asumsikan saja satu instruksi itu bisa diselesaikan oleh CPU dalam jangka waktu 1 second. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 11 second. 12 second. Jadi untuk mengeksekusi seluruh proses A itu CPU butuh 12 second. Untuk mengeksekusi seluruh proses B butuh 4 second. Dan untuk mengeksekusi seluruh proses C, CPU butuh 12 second juga. Nah, misalkan CPU itu proses itu dikasih jatah untuk menggunakan CPU itu cuma 6 second ya. Jadi istilahnya time quantumnya cuma 6. Jatah yang dikasih oleh operating system agar proses itu dieksekusi oleh CPU itu waktunya cuma 6 second. Sedangkan tadi kita lihat proses A itu sebenarnya dia butuh 12 second untuk dia bisa selesai. Nah, maka di sini ketika proses A itu sudah dieksekusi selama 6 second, artinya sudah dapat 6 instruksi, dia akan di-interrupt. Ya, kenapa? Waktunya habis. Nah, ketika waktunya habis, proses A akan dikembalikan ke fase ready. Nah, yang biru ini adalah waktu yang digunakan oleh CPU untuk merefresh dirinya. Atau istilahnya adalah waktu dispatcher. Ya, dia akan mengeksekusi proses dispatcher. Proses untuk merefresh dirinya. Setelah itu, CPU akan mengeksekusi proses B. Ya, proses B dieksekusi. Kemudian di sini ternyata ada I/O request. Ketika ada I/O request, maka dia akan dikembalikan ke fase wait. Ya, jadi dari proses dari running, proses B akan dimasukkan ke waiting karena di sini ada I/O request. Kemudian karena proses B itu dimasukkan ke fase waiting, CPU kan kosong, nganggur. Maka CPU di-assign untuk mengerjakan proses C terlebih dahulu. Nah, karena ada perubahan dari yang tadinya mengeksekusi proses B berubah ke proses C, maka dibersihkan lagi CPU-nya. Ada dispatcher lagi di sini.
Proses B dikerjakan selama 6 second, waktunya habis, maka di-assign lagi CPU-nya untuk proses A. Ada dispenser lagi di sini. Proses A dikerjakan selama 6 second, waktunya habis lagi, dilanjutkan untuk ke proses C. Nah, mengapa kok tidak proses B? Karena proses B kan masih nunggu I/O. Dia masih belum dapat I/O event. Maka dia tidak akan manggil proses B, tapi CPU akan diassign untuk mengerjakan proses C. Terus seperti itu sampai semua proses selesai dieksekusi. Ya, itu tentang proses pengeksekusian suatu proses. Nah, ini yang tadi diistilahkan tentang dispatcher ya. Jadi, dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap proses yang dipilih dengan certain scheduling. Istilahnya kayak refresh tadi. Waktu yang dibutuhkan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai menjalankan proses yang lain disebut sebagai dispatch latency. Oke? Nah, kemudian ada juga istilah swapping. Swapping itu artinya gimana, Pak? Kalau misalkan kita punya memori utama itu udah penuh. Gini, suatu proses ketika dia ada pada fase ready, itu kan disimpannya di memori di RAM kan ya, di memori utama. Ketika dia fasenya ready, disimpan di memori utama. Nah, bagaimana ketika memori utama kita udah penuh, tapi ada banyak proses lain yang sedang ngantri, artinya sudah masuk ke fase ready semuanya. Maka mau nggak mau kita harus mengextend, ya kan, mengextend memori kita. Kan nggak mungkin RAM-nya kita panjangkan gitu kan. Maka yang bisa apa? Kita sediakan virtual memory. Jadi kita sediakan memori virtual di hard disk yang dia seolah-olah merupakan kepanjangan dari RAM. Nah, inilah yang disebut sebagai virtual memory. Nah, proses swapping pada dasarnya adalah memindah sebagian kecil atau sebagian proses yang ada di RAM untuk dimasukkan ke dalam virtual memory. Tujuannya apa? Agar memori itu kosong sehingga bisa dimasuki oleh proses baru. Nah, berkaitan dengan proses swapping ini nanti, ternyata ada tambahan lagi dua status proses, yaitu suspend. Apa itu suspend? Suspend adalah kondisi ketika suatu proses itu dipindahkan ke virtual memory. Jadi ketika proses itu dipindahkan ke virtual memory, namanya statusnya berubah menjadi suspend. Ya. Nah, contohnya seperti ini, ya, ini suspend. Ngomong-ngomong, block di sini artinya wait ya. Wait dan block itu sama, ya. Jadi, misal ketika ada suatu proses dalam kondisi wait atau block, ketika proses itu dalam status block atau wait, ini kan masih ada di RAM. Nah, ternyata ada proses lain yang sudah dalam fase ready. Kan harus kita masukkan ke RAM, tapi RAM-nya penuh. Nah, karena RAM-nya penuh, maka proses yang masih dalam fase wait itu daripada menu-menui RAM, saya pindah saja ke hard disk, saya pindah ke virtual memory. Nah, ketika dia dipindahkan ke virtual memory, dia dikasih tambahan status suspend. Jadi namanya adalah suspend wait atau suspend block. Artinya dia kondisinya suspend tapi masih dalam status block atau wait. Nah, kayak gitu. Nanti kalau misalkan sudah ada I/O event dan RAM-nya kosong, maka dia akan dikembalikan ke RAM dan dikasih status ready. Kayak gitu. Ya. Nah, atau bisa juga suatu proses baru diciptakan ya, masih dalam fase new misalkan, tapi langsung dimasukkan ke suspend ketika dia ready. Ini bisa terjadi kenapa?
ketika di RAM udah penuh dan semua proses sedang dalam fase ready. Sehingga proses yang baru ini tidak bisa saya masukkan ke RAM. Maka dari awal, dari new, dia langsung akan dimasukkan ke virtual memory sehingga statusnya suspend meskipun kondisinya ready, sehingga namanya ready suspend. Nah gitu ya, yang lain ini sama. Oke, itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang proses dan juga perubahan statusnya ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa langsung melalui kolom komentar di bawah atau juga bisa nanti ketika kita meeting online ya. Saya akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.